Bismillahirrahmanirrahim. Naik haji ke kota Makkah, sampai di Makkah membeli kurma. Senang hati datang ke Jabal Arafah. Semua jamaahnya ramah-ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang kita hormati dan muliakan, siang yang penuh dengan keberkahan ini, orang-orang tua kita. Cuma saya layangkan pandangan sekeliling, tak ada jamaah ni yang tua. Anak muda semuanya. Itulah hebatnya pakai masker. Jadi kalau pakai masker itu macam anak muda aja semuanya. Kalau maskernya dibuka barulah ketahuan. Kalau pakai masker macam 28 tahun aja. Kalau maskernya dibuka ketahuan rupanya 58. Insya Allah walaupun umur boleh 58 tahun, walaupun umur sudah 60 tahun, tapi kalau datang undangan pengajian, bangkit semangatnya macam anak muda 28 tahun. Amin ya Rabbal. Kita doakan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini di Jabal Arafah. Kalau ada yang agak-agak sakit sedikit, insya Allah pulang dari pengajian ini sehat walafiat. Amin. Kalau ada yang hari ini sanak saudaranya yang sedang sakit, insya Allah berkah dari solawat, berkah dari doa-doa jamaah yang soleh dan solihah, berkah dari tuan-tuan guru kita yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah doakan mak, doakan ayah, doakan sanak famili kita. Apapun kesulitan hidupnya hari ini, insya Allah pulang dari acara ini Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kita hormati dan muliakan juga tuan-tuan guru kita. Di belakang kita sudah kita saksikan ada hadir bersama kita guru kita semua, ustadz kita, buya kita, yang kita nantikan tunjuk ajarnya, yang kita nantikan petuah nasihatnya. Siapa dia? Al-Ustadz Daud Al-Bukhari SPD. Beliau yang pakai syal Palestina. Kemudian hadir pula bersama kita tuan guru kita, ustadz kita. Iqra'ul Quran, bacalah Quran kata Nabi. Kenapa Quran mesti dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran yang engkau baca itu akan datang nanti di hari kiamat. Syafi'an li ashabi, menolong orang-orang yang hari ini dekat dengan Quran. Ibu, mau nggak anaknya jadi qari, jadi orang yang fasih lidahnya, Allah pahamkan ia dengan Quran macam Ustadz Syahrul? Mau? Doa kepada Allah, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan Ustadz Daud Bukhari, dekat dengan Ustadz Syahrul. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Rabbana hablana minas salihin, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal.
Satu lagi doa jangan lupa untuk anak. Apa doanya? Doa Nabi untuk Abdullah. Abdullah itu siapa? Anaknya Abbas. Abbas itu siapa? Adik beradik dengan Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayah kontan, ayah kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abbas. Abbas itu punya anak namanya Abdullah juga. Datanglah Abbas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan anakku ini ya Rasulullah. Maka Nabi membacakan doa di ubun-ubunnya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan. Ya Allah, jadikan anak ini nama ilmunya fikih. Orang yang paham dengan ilmu fikih disebut dengan faqih. Allahumma faqihu fid din, pahamkan anak ini ya Allah pada agama. Wa alimhu ta'wil, jadikan dia ahli dalam Al-Quran. Apa yang terjadi sepeninggal Ali bin Abi Thalib, maka pusat ilmu itu orang berkumpul, orang bertanya pada siapa? Pada Abdullah ibnu Abbas. Padahal jarak usianya dengan Nabi jauh sekali. Nabi hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Saat itu Abdullah ibnu Abbas umurnya baru 5 tahun. Makanya ketika Nabi meninggal di umur 63, umurnya baru 15 tahun. Tapi apa kata Sayyidina Umar ibnu Khattab? Kalau kalian ingin bertanya perkara Quran, kalau kalian ingin tahu bagaimana sumber ilmu ada pada Rasulullah, tapi Nabi sudah meninggal, kalau kalian ingin tahu solusi dari segala permacam masalah kehidupan, temui Abdullah ibnu Abbas. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita seperti Abdullah ibnu Abbas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan muliakan juga Uniyat bersama jajaran kepengurusan Taklim Jabal Arafah. Beberapa waktu silam kami ngaji di rumah beliau. Dan inilah orang yang Masya Allah hatinya bersih. Dari mana bersih hati beliau? Kalau beliau dapat ilmu walaupun itu sedikit, langsung beliau amalkan. Apa tadi contohnya? Kami datang disambut oleh Uniyat. Marhaban ya Ustadz, ahlan wa sahlan. Kenapa begitu? Masih ada lagi jamaah kalau nyambut Ustadz, selamat datang Ustadz. Saya kalau disebut selamat datang, saya diam aja. Kok gitu? Datangnya aja yang selamat, pulangnya kan belum tentu. Nah, jadi jangan sambut Ustadz dengan selamat datang. Apalagi menyambut Ustadz, welcome Ustadz. Setahu saya welcome itu keset kaki. Betul? Keset kaki di rumah ibu ada tulisannya welcome kan? Jadi sambutlah dia dengan kalimat apa? Tamu datang ke rumah kita, sambut tamu itu dengan kalimat marhaban ya saudaraku, ahlan wa sahlan. Apa arti marhaban? Lapang hati. Masuk bulan Ramadan, berserak-serak kita tengok di luar sana, baliho-baliho besar. Apa tulisannya? Marhaban ya Ramadan. Apa artinya? Bukan selamat datang. Makna marhaban yang sesungguhnya adalah lapang hati kami ya Allah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika datang tamu ke rumah kita, sambut marhaban ya saudaraku, lapang hatiku menyambut kedatanganmu. Tambah satu lagi, ahlan wa sahlan. Ahlan, keluarga. Sahlan, mudah. Makanya ada doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada yang mudah ya Allah, melainkan Engkau yang menurunkan kemudahan. Ini bagus doa ini dalam keadaan-keadaan genting saat ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ahlan artinya
keluarga. Sahlan artinya mudah. Kalau digabung apa maknanya? Marhaban ya saudaraku, ahlan wa sahlan. Lapang hatiku menyambut kedatanganmu saudaraku. Engkau macam keluargaku sendiri. Apapun urusanmu di rumah ini akan aku mudahkan. Jelas ibu? Jadi adab kita besok kalau datang tamu ke rumah, sambut dengan 2 kalimat. Apa kalimatnya? 1, marhaban. 2, ahlan wa sahlan. Saya tadi agak grogi sebenarnya ceramah. Karena di masjid-masjid yang bukan di perumahan ini masih ada traumanya. Ya. Baitul Syakur itu bukan masjid perumahan. Jabal Arafah, Masjid Raya, Masjid Sultan, Baitur Rahman Sekupang. Itu kalau saya diundang, itu saya mikir dulu 12 kali. Tapi begitu abang security tegak seperti itu, tenanglah saya rasanya. Aman bang ya, insyaallah ya. Inilah. Mudah-mudahan kita doakan. Walaupun beliau ini mungkin tidak ikut duduk ngaji macam ini dengan kita, tapi beliau punya amal yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau nanti masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Kalau Ustadz Syahrul, beliau udah jelas surganya. Masuk surga lewat pintu apa? Lewat pintu Quran. Karena beliau ahli Quran. Nah, di kita yang belum jelas inilah. Maka carilah satu amal yang dengan amal itu insya Allah kita bisa juga nanti masuk surga. Begitu Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud di bawah, dihidupkan api besar, tangkap Ibrahim, bakar dia, dimasukkan Ibrahim dalam api unggun yang besar. Begitu api membakar Ibrahim, datanglah sekelompok burung pipit. Datang membawa apa? Di ujung paruhnya yang kecil mungil, dibawanya beberapa bulir-bulir air. Lalu pas di atas, dijatuhkannya ke bawah, dijemputnya balik, jatuhkan ke bawah. Tertawa binatang-binatang lain menengok. Hai burung pipit, apa yang kau buat ini? Amal engkau ini tak berguna. Api besar membakar Ibrahim di bawah, dan engkau hanya membawa bulir-bulir air kecil. Dapatkah itu memadamkan api yang membakar Ibrahim? Menengok ejekan itu, pipit yang kecil mungil malah tersenyum. Apa kata burung pipit? Aku tahu amal kami ini tidak akan dapat memadamkan api yang besar membakar Ibrahim alaihissalam di bawah. Tapi kami berbuat seperti ini, kata burung pipit. Ketika nanti Allah bertanya di hari kiamat kepada kami, hai burung pipit, ketika engkau dulu diberikan jatah hidup, ketika dulu engkau kami berikan nikmat bernafas, lalu engkau tengok ada orang soleh, ada orang baik, Nabi Allah dizalimi, dan engkau tahu itu, apa yang engkau buat? Ketika Allah nanti bertanya kepada kami, ada yang akan kami jawab, kata burung pipit. Ibu nangkap nggak cerita ini? Biasanya yang belum makan siang dia agak error sedikit. Ini kadang ibu-ibu ini ngangguk-ngangguk tuh saya nggak yakin juga dia paham. Ibu kenapa ngangguk tadi? Kan kawannya nanti tanya tuh sepulang pengajian. Bu, ngerti nggak ceramah Ustadz Caniago tadi? Entah apa-apa katanya. Nah, ini maksudnya apa? Burung pipit tahu dia amalnya itu tak akan merubah keadaan, betul. Tapi burung pipit punya di kepalanya ada sesuatu yang sedang difikirkannya. Apa itu? Ketika nanti semua dipertanggungjawabkan, apa kata Allah dalam Quran? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalam surat apa adanya? Surat apa? Surat Yasin. Masih ada ibu-ibu di sini baca surat Yasin? Masih? Bagus. Man qara'a suratal Yasin fi lailatin. Siapa orang yang membaca surat Yasin pada satu malam, asbaha maghfurallah, subuh
dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu. Ini dapat ditengok dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Boleh dicek nanti. Apa kata Nabi? Man qara'a suratal Yasin fi lailatin. Siapa orang yang baca surat Yasin pada satu malam, asbaha maghfurallah, subuh dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya baca Yasin jangan dikhususkan petang Kamis saja. Jangan dikhususkan hanya malam Jumat saja. Kapan ada waktu baca Yasin. Kalau baca surat Al-Kahfi memang jelas ada dalilnya. Kenapa ibu suka baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, di malam Jumat? Itu dalilnya jelas. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tidak khatam malam Jumat, lanjut pagi Jumat. Tidak khatam pagi Jumat, lanjut siang Jumat. Tidak khatam juga siang Jumat, lanjut sore Jumat. Adha'alahu min nur. Allah tembakkan dalam hatinya nur, cahaya. Mana ibu yang namanya Bu Nur? Ada? Tengoklah wajahnya. Pasti bercahaya. Betul? Tapi tak tahulah ini Bu Nur nih karena memang hatinya bersih, bercahaya wajahnya, atau karena skincare-nya mahal. Enaknya datang ke Jabal Arafah nih, Masya Allah. Jamaahnya punya hati yang bersih semuanya. Amin ya Rabbal. Dari mana Pak Ustadz tahu jamaah ini hatinya bersih? Kalau ditengok Ustadz dia tersenyum. Orang yang hatinya bersih, kalau ditengok dia senyum. Orang yang hatinya nggak bersih, kita tengok masam aja wajahnya. Ini ibu-ibu yang bawaannya masam aja wajah. Bawaannya yang mau marah aja. Itu hatinya kurang bersih. Jadi orang yang hatinya bersih kalau ditengok wajahnya senyum. Masih ingat rumus senyum yang pernah kita ajarkan ya? Masih? Apa rumusnya? 2, 2, 3. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 3 detik. Tolong ya macam nih. Macam ibu lah agak-agaknya. Itu bagus tuh senyumnya. Ya. Jangan sampai senyum nggak ditahan. Kalau nggak ditahan macam inilah agak-agaknya. Terbuka sebentar balik lagi. Kawan mau membalas tak jadi. Jadi tolong ditahan 3 detik. Ya. Oh saya lupa menghormati ibu-ibu hadroh ini. Masya Allah. Cantik-cantik. Bajunya. Orangnya juga. Orangnya apalagi insya Allah. Nah rumus senyum yang indah. 2, 2, 3. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 3 detik. Tahan ya. Jangan 3 menit stroke nanti. 3 detik aja. Jelas ya? Saya yakin ibu-ibu di balik masker dan cadarnya pun sedang latihan dia sekarang. Dari mana Pak Ustadz tahu ibu itu tersenyum? Matanya tiba-tiba menyipit. Itu tanda dia latihan senyum. Ibu-ibu yang nggak mau latihan di sini nanti latihan di rumah. Masuk dalam kamar, ada lemari besar, ada kacanya, latihan sana. Nak, tolong mama meteran nak. Untuk ngukur ya. Baik, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar dari apa? Burung pipit. Burung pipit tahu amalnya itu tak akan merubah keadaan. Berapa banyak orang hari ini tak mau menyampaikan kebenaran, tak mau berdakwah. Kenapa? Karena dia merasa, Pak Ustadz, percuma saja ini saya sampaikan, nggak akan juga merubah keadaan. Pak Ustadz, percuma saja ini saya cakapkan, mereka akan tetap begitu juga Pak Ustadz. Jangan, kita berpikir tidak sedang ingin merubah keadaan, tapi minimal kita selamatkan diri kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika mulut tak lagi dapat bersuara, ketika lidah yang suka berbohong dan berkata dusta dibungkam oleh Allah di hari kiamat. Tangan melapor, kaki bersaksi. Masa di mana hari ini kita hadir ke Jabal Arafah, besok akan dipertanggungjawabkan. Hai ibu, hari Kamis siang tanggal 20 berapa sekarang?
28. Engkau masih hidup, nafasmu masih ada, kakimu sehat, tanganmu sehat, jantungmu masih sehat. Apa yang dulu engkau buat? Maka ibu dapat melaporkan kepada Allah, ya Rabb, dulu kami pengajian dengan Ustadz Caniago di Jabal Arafah. Maka hadirnya kita siang hari ini di sini, apa nilainya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa saja yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dia dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita sekarang sedang berjihad. Jihad itu amal yang paling dicintai Allah. Pertanyaan sahabat Nabi, sahabat Nabi yang paling merdu suaranya dulu siapa kalau baca Quran? Namanya Abdullah bin Mas'ud. Tanya Ustaz Syarul kalau tak percaya. Nabi sampai-sampai pernah ingin dibacakan Quran. Hai Abdullah bin Mas'ud, tolong kau bacakan Quran untukku, kata Rasulullah. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, bagaimana Quran ku bacakan kepada engkau, padahal Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah. Nabi memaksa, bacakan ajalah Abdullah. Saking merdunya suara Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud baca Quran, jangankan orang yang lewat, burung-burung yang berterbangan bergegas mencari tempat hinggap, karena saking mendayu-dayunya suara Abdullah bin Mas'ud. Maka ibu boleh doa juga, ya Allah, jadikan anakku punya suara yang bagus, indah baca Quran seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, dari semua amal-amal yang banyak, mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, ada 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Pertama, as-salatu fi awwali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti sama orang tuanya. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Maka hari ini kita dapat amal yang paling dicintai Allah. Apa nilai kita pada siang hari ini? Berjihad di jalan Allah. Jadi ibu macam burung pipit ya. Walaupun mungkin Pak Ustadz, saya ini kan ibu rumah tangga biasa Pak Ustadz. Bagaimana mungkin saya bisa merubah keadaan kalau saya berdakwah Pak Ustadz? Burung pipit dia tidak mikirkan perubahan, tapi nanti ada yang dia pertanggungjawabkan ketika dia hidup, apa yang pernah dia perbuat untuk dakwah dan kebaikan. Nih tengok, macam-macam Buya Yahya, beliau maha guru yang luar biasa, berdakwah di tanah Jawa, bahkan beberapa kali hadir ke kota Batam. Beliau tak cukupkan dakwah beliau sampai di sana, beliau buat juga satu radio. Betul akhi ya? Radioku. Ini sering-seringlah dengarkan radioku. Ini sekarang, ini Ustadz Caniago ini sedang live ini sekarang. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan radioku kota Batam ini insya Allah senantiasa Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau burung pipit punya amal yang luar biasa, ada satu binatang yang amalnya malah bertolak belakang dengan burung pipit. Apa amalnya? Burung pipit mau memadamkan api dengan membawa, walaupun tak banyak air di paruhnya, karena memang Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita itu berbuat sebatas kesanggupan kita. Burung pipit kecil, semuanya itu dia bisa bawa air, dia perbuat. Tapi ada binatang lain yang kerjaannya malah tak macam burung pipit. Apa kerjaannya? Meniup-niup api yang tadi sudah besar. Binatang itu bernama apa? Cicak. Udah tahu ibu-ibu ini rupanya. Masya Allah. Cicak. Makanya berpahala membunuh cicak setiap malam Jumat. Hadis sahih itu. Berpahala membunuh cicak setiap malam Jumat. Tengoklah Jabal Arafah nih. Dah habis cicak dibantai Ustaz Sarul semuanya nih. Oh, nggak ada satupun lagi kita tengok. Beliau tahu hadis ini. Pak Ustaz, saya punya amal setiap malam Jumat Pak Ustaz. Apa? Saya bawa karet yang ngikat gula itu Pak Ustaz, mencari cicak sepanjang Jabal Arafah ini. Oh, tembak. Mati cicak. Berdosa enggak Pak Ustaz? Berpahala. Tapi ada juga ibu-ibu ini dia ibanya luar biasa.
Pak Ustadz, ngapain juga kita bunuh cicak sekarang? Apa dosa cicak sekarang Pak Ustadz? Itu kan cicak di zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Iya juga. Cuma salahnya ibu tahu enggak? Karena cicak sekarang punya nenek moyang yang jahat dulu. Makanya sampai hari ini nular sama mereka. Jadi kalau ada kawan kita dia suka bunuh cicak, jangan dilarang. Tapi yang tidak mau membunuh cicak enggak juga berdosa. Ya. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang hadir ini kita doakan, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah kalau memang mereka merasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini acaranya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid artinya hari kelahiran. Kalau ada kawan kita nanti menyebut maulud, itu maknanya orangnya yang dilahirkan. Dua-duanya betul. Jangan disalahkan. Ada kawan menyebut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya terkait dengan waktu, hari, jam, bulan, tahun. Kalau orang menyebut Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya orangnya itu sendiri, Rasulullah itu sendiri yang dilahirkan. Apapun judulnya, kita mengenang hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kepada beliau. Ibu mengapa merayakan hari ulang tahun anak setiap tahun? Kan salah satu bentuk cinta. Ibu ada diingat sama bapak hari ulang tahun ibu? Ada? Kalau nggak ada tuh bapak diragukan cintanya. Nah, jadi boleh merayakan hari ulang tahun Pak Ustaz. Apa pula salahnya? Rasulullah setiap minggu mengulang hari lahirnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini ya Rasulullah? Zaka yaum maulidtu. Hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Jadi Nabi mengenang hari lahir setiap minggu. Itu dalil kita boleh mengenang hari lahir kita. Yang tak boleh jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Apa contohnya? Merayakan, mengingat, mengenang hari lahir hak. Benar. Nabi merayakannya, Nabi mengingatnya. Cuma cara merayakannya aja yang beda. Kalau Nabi setiap ingat hari Senin, Nabi puasa, nggak makan, nggak minum. Ibu-ibu kalau datang hari lahirnya, di situ pula dia makan bakso bersama. Tapi jadilah ya, mengenang, mengingat hari lahir boleh. Nah, yang tak boleh masuk di dalamnya apa? Jangan campur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Tak boleh masuk dua. Yang pertama tiup-tiup. Yang kedua jangan ada lagi pakaikan anak topi runcing lancip ke atas. Ya, dua ini jangan masuk, insya Allah aman. Pakai balon Pak Ustadz silahkan. Nanti datang masanya meledak sendiri. Pakai marawa Pak Ustadz, rendah-rendah, mantap. Biar orang tahu kalau ada acara. Nggak apa-apa. Kuetarnya Pak Ustadz silahkan. Jangan 1, 2, beli banyak. 8, 9, potong-potong. Undang adik-adik kita yang yatim piatu. Bagikan, muliakan mereka. Nah, ini cerita adik-adik kita sedikit tentang mereka yang sudah ditinggal ayah dan ibu. Adik-adikku, kalian ini beruntung nak. Nabi Muhammad itu jadi yatim kapan? 2 bulan dalam kandungan. Betul? Inilah yang kita baca dalam syair Al-Barzanji yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Begitu sempurna hamil Aminah Syahroni. Syahroni. Apa arti Syahroni? 2 bulan. Cuma banyak ibu-ibu sekarang nggak tahu Syahroni. Dia kenalnya Syahrini. Ya. Syahroni artinya 2 bulan. Sempurna hamil Aminah 2 bulan. Meninggallah Abdullah. 2 bulan baru dalam kandungan mak sudah jadi yatim. Umur 6 tahun Nabi Muhammad. Begitu Halimah Sa'diyah menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibu asli bernama Aminah di usia 4 tahun. Kenapa Nabi diserahkan? Karena waktu itu Aminah ketakutan. Datang sesosok makhluk mendekap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu merebahkannya, membelah dadanya untuk membersihkan hati Rasulullah. Kawan-kawan Nabi yang berumur 4 tahun waktu itu berlari mencari Ibu Halimah. Ibu Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh.
Karena Nabi Muhammad sedang main-main, datang malaikat Jibril membelah dada Nabi pertama kali. Dada Nabi dibelah berapa kali? 2 kali. Pertama umur 4 tahun, yang kedua sesaat sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa hikmah dada Nabi dibelah? Umat Nabi Muhammad tidak boleh punya hati yang kotor. Ibu, peringatan Maulid Nabi ini kita sedang membersihkan hati. Jangan lagi ada hasad. Apa hasad itu? Marah, benci, nggak suka menengok kawan dapat nikmat. Orang hasad nggak pernah tenang bawaannya gelisah aja. Makanya kalau saya tengok ada ibu-ibu ini gelisah aja dari tadi, terus saya curiga, jangan-jangan ada hasad di hatinya. Kok ibu ini gelisah aja dari tadi? Rupanya kawan yang duduk di sebelah cincinnya 3 di jari. Patutlah ibu tuh gelisah aja dari tadi. Tapi orang yang punya penyakit hasad ini memang benar-benar tak tenang dia. Kawan punya rumah baru gelisah. Kawan punya mobil baru gelisah. Kawan punya motor baru gelisah.